Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah dan bersyukur atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan ini menjadi kewajiban kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala pun juga memberikan amanah kepada manusia-manusia pilihan seperti para nabi dan rasul. Nabi Musa pun ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur, beliau berkata, "Ya Allah, bagaimana aku bersyukur sebelum aku merasakan nikmat-nikmat yang Engkau turunkan kepadaku?" Jadi kondisi saat itu Nabi Musa sedang sendirian, kelaparan, dalam tema kehidupan sempit lah. Makanya Nabi Musa berkata demikian. Ini ada di dalam tafsir Imam Al-Baghawi rahimahullah. Apa yang ada pada sisi Nabi Musa mungkin kita merasakan semuanya. Dikira kalau bersyukur itu harus nunggu nikmat yang besar dulu, materi yang banyak dulu, kemewahan, kebaikan-kebaikan harta yang menghampiri kita dulu. Dan jawabannya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, "Hai Musa, bukankah aku telah berikan ilmu yang banyak kepadamu? Bukankah aku jadikan engkau adalah orang yang paling alim, manusia yang paling berilmu di tengah-tengah kaum Bani Israel?" Satu bangsa itu yang paling banyak ilmunya adalah Nabi Musa. Artinya apa? Itu juga nikmat. Ya, kamu sedang miskin, kamu sedang sempit dunianya, kamu bukan orang yang berharta, tapi kamu banyak ilmu. Maka Allah masih memerintahkan untuk bersyukur. Maka dari sini kita syukuri, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun sedikit demi sedikit kita belajar, kita ngaji, kita berikan nutrisi kepada jiwa sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Value yang berikutnya, kalau fisik kita ini lapar, haus, butuh asupan, ya, maka otak kita merespon. Responnya macam-macam itu. Mungkin rada emosi, ya, mungkin gimana lagi, ya, nggak fokus dalam pekerjaan karena lapar, ya, kurang asupan. Ini visi kita. Jangan dikira hati dan jiwa kita tidak sama. Hati dan jiwa kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Kita punya roh semenjak
Kalau dalam salah satu hadis 40 kali 3. Ya. 40 hari kali 3 berarti 120 hari. Yursalu alaihil malak, ketika usia janin 120 hari itulah Allah kirimkan pada setiap janin malaikat untuk mencatat segala takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Artinya saat itulah kita punya ruh, punya jiwa. Sehingga kemudian ketika kita lahir, ya, dalam bentuk fisik jasad bayi yang terus berkembang, nah, itu casingnya. Ruh kita memang ada di dalam jasad kita hari ini. Ya. Tapi antara fisik dengan jiwa itu ada masanya. Ya, ada waktunya. Maka sebagian ulama ketika menerangkan tentang fisiknya Nabi Adam ketika Allah ciptakan di surga dengan panjang situna dira'an 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Di saat Allah murka dan mengusirnya dari surga menuju ke bumi, itu fisik Nabi Adam sudah beda. Sudah gak setinggi itu, sudah nyusut. Kenapa? Karena ketetapan Allah dalam urusan surga dan dunia itu beda. Dan nanti ketika Allah kembalikan lagi Nabi Adam dan siapapun dari keturunannya termasuk kita yang beriman, bertakwa ke dalam surga, itu fisiknya balik lagi. Seperti halnya saat Allah ciptakan Adam di surga, kembali ke 30 meter lagi. Ya. Jadi casingnya dunia dan casing surga itu berbeda. Jadi kalau hari ini kita merasa punya kekurangan fisik, itu nggak perlu minder, nggak perlu malu. Karena di surga nggak mungkin ada kekurangan. Karena isinya cuma nikmat. Ya, maka fisik siapapun yang berada di tengah-tengah kenikmatan surga itu juga pasti perfect. Ya. Jadi yang hari ini mungkin rodok gudikan korengan, santai aja. Nggak ada besok di surga gudikan korengan tuh nggak ada. Semuanya sempurna. Mata yang kita miliki hari ini yang mungkin punya batasan memandang, telinga yang punya batasan mendengar, bahkan akal punya batasan mikir dan menghayal sekalipun, itu di surga sudah nggak sama. Karena kenikmatan surgawi itu nggak ada batasannya. Yang tidak berubah apanya? Ruh, jiwa, itu nggak pernah berubah. Semenjak Allah tiupkan, hidupkan sampai nanti Allah berikan ketetapan bagi orang beriman masuk surga dan orang-orang yang tidak beriman masuk neraka, sama, cuma casingnya saja yang berbeda-beda. Maka dari sini teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa kita, roh kita itu juga butuh nutrisi, butuh asupan. Juga merasa lapar loh, merasa haus. Kalau nggak dikasih, akhirnya dia berontak. Cuma masalahnya ketika berontak, itu asupan terlezat setan, iblis, godaannya, langkah-langkahnya. Maka dari sini usahakan kita meluangkan waktu, menjadwal waktu untuk memberikan nutrisi bagi jiwa kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan antara dunia dan akhirat itu sama, sebanyak 115 kali.
kosakata atau lafaz Quran baik akhirat atau dunia itu sama-sama 115 kali. Musim panas, musim dingin itu juga sama, as-saif wasyita. Itu ayat-ayat Qur'annya persis jumlahnya. Ya, gak ada yang lebih banyak. Oh, musim panas lebih banyak daripada musim dingin lebih banyak daripada musim panas, enggak gitu. Termasuk juga lafal-lafal al-hasanat, kebaikan, dengan as-sayyi'at, keburukan. Di dalam Al-Quran juga sama jumlah. Ya. Kalau kita ngaji dari awal surat Al-Fatihah sampai ditutup surat An-Nas, itu kalau mau dihitung satu persatu, al-hasanat jumlahnya 1 swidak itu, as-sayyi'at itu jumlah 1 swidak itu, 30 juz itu. Pertanyaannya, apakah sama kebaikan dengan keburukan? Tentu nggak sama, beda jauh. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan jumlah antara keburukan dengan kebaikan? Dan Al-Quran mukjizat, pasti ada pelajaran, ada hikmah. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW menerangkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan kalian dengan melakukan kebaikan, supaya kebaikan itu menjadi penggugur keburukan kita. Kebaikan kita menghapus keburukan kita. Dan di dalam ayat yang lain, fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu mampu berpotensi untuk menggugurkan segala keburukan. Maknanya kalau kita mengerjakan 167 keburukan, maka di sana ada 167 kebaikan untuk menutupi 167 keburukan yang kita kerjakan sebelumnya. Itu hikmahnya. Keburukan banyak, kalau dihitung-hitung banyak, tapi kebaikan juga tidak kalah banyak jenis dan macam. Dunia dan akhirat ya mungkin sama, sebagaimana kita jelaskan tadi. Kenikmatan dunia cuma seberapa tuh, kenikmatan akhirat gak ada batasannya. Tapi kenapa di dalam Al-Quran disebut sama? Dunia 115, akhirat juga 115, supaya kita mengenal bahwa dunia itu ladang akhirat, mazru'atul akhirah. Dunia itu sebagai sawah kita beramal, ladang kita untuk membawa hasil panen yang kita raih di mana? Di akhir. Jadi dengan mengenal dunia, esensinya memang nggak ada nilainya dibanding surga. Esensinya memang dunia itu remeh. Tapi jangan sampai kita salah paham, sehingga kita nggak punya semangat di dalam beramal, nggak punya etos di dalam beraktivitas, bekerja dan lain seterusnya. Bahkan di setiap aktivitas duniawi kita, kalau paham, di situ membawa pahala-pahala akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita hidup di dunia dengan tanggung jawab beribadah, di mana Rasulullah SAW sudah memberikan isyarat, ju'ilat lil ard masjidan wa tahura. Allah ciptakan untukku hamparan bumi ini bisa menjadi tempat sholat, bisa juga sebagai alat bersuci. Maksudnya apa? Dimanapun kita bisa melaksanakan sholat, selagi bukan di tempat-tempat yang najis. Bahkan pasir, debu, atau apapun bentuk yang menempel di permukaan benda, itu juga bisa menjadi wadah kita bersuci jika tidak mendapati air.
atau tidak mampu untuk menggunakan air karena kebutuhan tertentu, sakit misalnya, atau ada larangan dari dokter misalnya. Inilah yang disebut dengan tayamum. Dan syariat ini hanya ada di zaman, atau di syariatnya hanya di zaman Nabi Muhammad SAW dan umatnya kita ini. Sebelumnya nggak ada. Bahkan Allah turunkan aja di situasi yang sangat krusial, yaitu dalam perjalanan jihad perang fisabilillah. Ketika Rasulullah SAW membawa istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan jihad itu, ada yang menyebutkan ke wilayah Mustalib, dan Aisyah hari itu memiliki kalung, tapi kalungnya bukan kalung yang punya nilai jual tinggi, kalung biasa. Itu pun sudah agak rusak sehingga kadang lepas. Dan betul-betul terjadi di saat pasukan itu rest, istirahat, Aisyah pun berkesempatan turun dari unta yang beliau naiki untuk buang hajat. Setelah dirasa cukup, pasukan ingin diberangkatkan, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha menjumpai suaminya yaitu Nabi, mengkabari kalung-kalungnya hilang. Ya. Ini bawa pasukan dan jumlahnya ratusan. Dan untuk misi besar, ya, berjuang di jalan Allah, perang. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengindahkan berita dari istrinya. Beliau tidak berangkatkan dulu. Diminta pasukan untuk mencari kalungnya Aisyah. Masya Allah. Dan karena itu waktunya sudah malam, gelap, juga ketemu. Hingga terjadi kasak kusuk di para sahabat itu, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah. Goro-goro kowe iki ya delay keberangkatan ya mujahid ini. Ya, dan itu sampai menjelang subuh di tempat yang susah mendapatkan air. Apa enggak tambah lagi kasak kusuknya? Makanya Abu Bakar datang kepada Aisyah sampai menjiwit ya bagian gegernya bawah, ciwel, gorok-gorok window, rabdal-budal. Dan betul itu sampai masuk waktu subuh belum ketemu itu kalungnya Aisyah. Gimana terus? Gak iso subuhan kok. Ya, gimana mau subuhan? Wudhu gak iso, gak ada banyak. Maka di saat itulah Allah turunkan firman-Nya, fatayammamu sha'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan pasir atau debu yang baik. Ya, ada yang suci. Bukan debu yang di situ ada najisnya. Sunnah mandi. Ya, ketika mau ihram itu. Nah, itu kalau orang sedang nggak ada air atau nggak bisa menggunakan air, apa kemudian mandinya bisa diganti dengan tayamum? Enggak. Karena sifat mandinya hanya sunnah saja. Jadi kita tidak diberatkan dengan tayamum di mandi-mandi yang hanya sunnah. Tapi kita diminta bertayamum di tempat-tempat yang di situ wajib wudu atau wajib mandi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambahin sedikit berkaitan dengan thaharah, ya, mandi atau wudu dan tayamum itu terkait dengan muslimat, yaitu darah. Kata Imam As-Sa'di di dalam kitab beliau Manhajus Salikin, beliau menerangkan bahwa aslul dam fil nisa'i
ini sebagai darah haid. Wala yuhaddad bisin, dan tidak terukur dengan usia. Ya. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh gini. Saya masuk ke ruang kelas 6 SD, jumlah muridnya 20. Siswinya anggaplah 15. Ternyata dari 15 siswi itu, kelas 6 ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Saya pindah ke kelas 5. Jumlah siswinya 10. Ternyata sama nasibnya. Ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Saya pindah ke anak SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya, atau kelas 7, kelas 8, kelas 9. Saya tanya ke siswi-siswinya setiap kelas, ternyata beda-beda. Ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Dari anak kelas 5 sampai kelas 3 SMP ternyata sama hasil penelitian. Ada yang sudah haid, ada yang belum haid. Oleh karena itu haid tidak dibatasi dan diukur dengan umur. Ya, sekali lagi, haid itu tidak ada kaitannya dengan usia. Makanya kata orang Arab, pepatah Arab, bintul jazar ghair, ya, bintu baqalil jazar ghair bintu baqalil liham. Anak, ya, putri dari penjual kayu atau khudor sayur itu beda dengan putri anaknya bago daging. Apa maksudnya? Ya, putu, daerah, ya, ada macam-macam wilayah itu punya peran besar dalam membangun kebalikan masyarakat. Anak-anak dataran tinggi di dataran rendah, anak-anak perkampungan, pedesaan dengan kota, mungkin saja beda baliknya, khususnya haidnya. Maka acuannya adalah keluarnya darah. Sehingga ketika keluar darah, itulah yang disebut dengan haid. Mau usianya berapa, apalagi kalau sudah masuk usia tamyiz, ya, artinya sudah mulai menginjak masa-masa remaja. Barangkali hari ini sudah dimulai menginjak masa remaja itu kelas 5, kelas 6. Kalau dulu mungkin nggak seperti sekarang, ya, karena asupan makannya juga berbeda. Makanya di sini maksudnya kaidahnya al aslu damin nisa'i, ya, haidun. Asalnya darah yang keluar dari wanita itu darah haid. Maka karena ini berasal dari wanita, maka wanita wajib memiliki kebiasaannya dalam haid. Supaya nantinya benar kapan dia mandi, kapan dia wudhu, kapan dia kembali lagi untuk melaksanakan sholat. Ya, karena terhitung dengan kebiasaan tadi. Kalau kebiasaannya memang 6 hari atau kebiasaannya 7 hari keluarnya darah, sudah itu menjadi patokan. Kalau ternyata hari ke-8 kok masih keluar darah, hari ke-9 masih keluar darah, apalagi darahnya ada perbedaan jenis, warna atau bentuk, maka perempuan tadi wajib mandi dan wajib melakukan sholat. Kenapa? Karena kebiasaannya 7 hari. Masuk hari ke-8, masuk hari ke-9 berarti dihukumi itu bukan darah haid, tapi darah istihadhah. Ya, dan istihadhah tetap mewajibkan para muslimat melaksanakan kewajiban-kewajiban semisal sholat 5 waktu. Baru saja kemarin, ya, saudari kita di daerah Solo Utara itu menghubungi saya, Ustaz, saya ingin cerita, saya baru saja dalam kondisi pecah air ketuban, tapi saya belum ada rasa-rasa ingin babara. Ya, bahkan saya posisi sekarang ini masih di rumah.
dan saya tidak merasakan sakit sama sekali. Ya. Apakah saya sudah terhukumi nifas? Maka jawabannya belum. Karena air ketuban tidak ada hubungannya dengan nifas. Nifas itu sangat berhubungan dengan kelahiran. Dengan belum babara. Ya, maka pecahnya ketuban tidak kemudian menutup jenengan nggak boleh sholat, tetap wajib sholat. Ya, urusan sebelum sholat dulu. Kalau ternyata masih ngalir terus bisa ditutupi dengan pembalut atau sejenisnya, sholat tetap jalan. Ya, pecahnya ketuban bukan berarti kemudian saya sudah terhitung nifas, tidak bisa. Sebagaimana ketika kita punya kebiasaan haidnya 7 hari, maka hari ke-8 ke-9 itu sudah bukan lagi haid, tapi itu istihadah. Berbeda kalau ternyata memang tidak punya pegangan. Terkadang 6 hari, terkadang bisa 7 hari, terkadang bisa 10 hari. Nah itu memang kewajiban saudari-saudari kita muslimat harus menambah lagi skillnya dalam pemahaman haid. Dengan apa? Bisa membedakan warna atau jenis darahnya. Oh kalau haid itu biasanya seperti ini darahnya. Ya, oh kalau selain seperti ini ya berarti bukan darah haid. Itu memang harus difahami khususnya teman-teman wanita. Dan ini semuanya adalah qadratullah, sunnatullah, tidak harus bersedih. Ya. Terkadang sebagian dari muslimat yang ingin melaksanakan ibadah umroh itu bingung. Gimana pas jadwal saya haid, nggak masalah. Memangnya umroh itu penghalang haid, ya penghalang. Emang haid menjadi penghalang untuk umroh, haid menjadi penghalang untuk haji? Tidak sama sekali. Loh, memang boleh untuk tawaf, ya melaksanakan manasik. Ya nggak boleh kalau tawaf, sama seperti nggak boleh kalau sholat. Dan terus gimana? Yang ada hanya menunda saja, bukan menghalangi untuk ibadah umroh atau haji. Apalagi kalau haji itu waktunya panjang sekali. Ya, yang pakai plus saja 3 pekan, yang reguler bisa 40. Wukuf haid nggak masalah. Ya, tapi kalau tawafnya memang nggak boleh. Berarti kan nunggu suci baru kemudian ikut yang tawaf sa'i sampai tahallul, nggak masalah. Berarti temanya apa? Hanya ditunda saja sampai suci. Umrah yang lebih sedikit temponya, maka nggak usah pakai obat-obatan penunda atau apalagi yang menghentikan darah haid. Sudah, biarlah itu sunatullah, itu kodrat sudah. Ya, yang Allah ciptakan dan khususkan bahkan istimewakan bagi setiap hamba-hambanya yang perempuan. Maka kalau ternyata nanti sebelum kepulangan dari umroh kok belum suci, nah baru kita pakai pendapat ulama-ulama seperti imam-imam madhab, ya karena nggak tahu lagi kapan bisa datang ke sini ke Mekah, ya untuk tawaf dan seterusnya, maka silahkan mandi sebagaimana mandi selepas haid, kemudian memakai pembalut dan tetap dibolehkan untuk tawaf, sa'i, tahallul dan seluruh manasik umroh yang lainnya. Itu nggak apa. Ya, jadi nggak usah merasa berkecil hati, ya menjadi muslimat ketika ibadah-ibadah tertentu itu kita terhalangi. Masih ada cara atau potensi celah yang lainnya, sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada rekan ketua. Alhamdulillah. Itulah tadi kajian yang kita dengarkan yang telah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muhammad. Bagi rekan-rekan, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini temanya saya
saya ada pertanyaan tentang tayamum berkasar. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tayamum itu benar-benar harus ketemu debu. Ya, sampai kadang saya pernah dengar di tengah pengajian itu, bahkan kalau perjalanan sampai dia bawa pasir. Nah, apakah kemudian karena mengikuti sunnahnya Nabi tadi, jadi dia menemunya pada pasir. Nah, kemudian kalau kita berada misalnya di kereta api, di pesawat kan juga sampai tidak ada debu. Kalau ada debu aja di aku benar. Nah, tayamum seperti itu apakah kemudian secara berpikir bagaimana? Apakah sah atau harus seperti apa? Karena contoh dari Nabi kita kalau tayamum Nabi lah menemunya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fatayamman sa'idan thayyiban. Sa'id ya, itu kalau terjemahan hanya debu atau pasir. Ini kalau berdukal terjemah. Tadi saya bilang secara fikihnya adalah sesuatu yang ada di atas permukaan benda. Dan itu memang definisinya. Sa'id itu segala sesuatu yang berada di atas permukaan benda. Kira-kira umpama ini teman-teman nyapu lantai, ya, nyapu lantai, tinggal 2 menit untuk ngambil lapel. Ini lah umpamanya di mikroskop ada nggak debunya? Ada. Dipel, ya, dipel sudah, nunggu kering, ya, di PP alat pelek. Ini kalau umpama dilihat pakai alat lagi, kira-kira masih ada nggak debunya? Masih. Jadi bicara segala sesuatu yang di atas permukaan, bahasa ringkasnya memang debu. Debu itu tidak akan pernah hilang 100% dari benda-benda. Memang kelihatannya nggak ono, ya, kelihatannya nggak ada. Tembok ini memang ada debunya, nggak kelihatan, ya. Mungkin nggak harus pakai kaca pembesar atau alat khusus, tetapi tembok ini bisa kita fungsikan untuk media tayamum. Jadi di kereta, di jok pesawat, dimanapun yang jelas itu bersih semuanya. Bersih bukan berarti tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ya, jadi memang kalau dibilang ada yang harus dengan pasir, ya, memang ada. Tapi itu bukan pendapat yang terkuat. Karena Islam itu agama yang samahah, sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Keringanan itu jangan menjadi tambah beban, ya kan? Rukhsah, keringanan itu dibawa sebagaimana yang dipahami oleh sahabat. Ya, dan sahabat ketika mereka berpencar ke negeri-negeri yang nyaris tidak ada padang pasirnya, bagaimana mereka bertayamum? Ya tetap bertayamum. Tidak harus golek padang pasir. Maka tidak menutup untuk kita mengamalkan tayamum di tempat-tempat yang dilihat secara kasat mata bersih, bahkan dibersihkan. Ya. Jadi silahkan mau di pesawat, di kereta, di kendaraan, di rumah, ya, itu selagi ada permukaan benda kita tepukan, maka disitulah mulai kita bisa mengamalkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sekarang ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya di luar dari materi hari ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video terkait kajian di mana ada jamaah yang bertanya kepada seorang syekh, bagaimana hukum seorang karyawan itu menerima tip dari customer gitu. Jadi
Di situ ditanyakan dan kemudian saya menjawab kalau ketika seorang karyawan itu bekerja, selama waktu dia bekerja, semua yang berhubungan dengan pekerjaan itu hak dari owner perusahaan tersebut. Jadi ketika mendapat tip pun itu juga bukan haknya gitu. Kemudian kebetulan ketika di pekerjaan saya itu beberapa kali sering mendapatkan hal tersebut. Mungkin saya awal-awal menolak karena belum tahu ilmunya, cuma menolak karena nggak enak kayak gitu. Cuma karena sering dipaksa kayak gitu, kita kan juga lama-lama nggak enak karena menolak terus gitu. Nah, bagaimana kita mensikapinya gitu. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan hukum, tips atau bahasa syariatnya harta hulul, malul hulul haram. Harta hulul adalah harta di mana ketika kita bekerja mendapatkan upah atau gaji, tapi di luar itu dan masih pada koridor jam, payung, lembaga, instansinya, ya, waktu-waktu yang masih amanah kerja kita mendapatkan sesuatu dari harta yang itu masih ada sangkut pautnya dengan pekerjaan kita di instansi tersebut, itulah disebut dengan hulul. Ya, kalau dulu ketika sahabat ada yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil harta zakat mal, ya, ketika sudah dapat zakat mal dari suku A, suku B, itu beberapa suku ngasih tips, ya, ngasih tips, diterima. Cuma sahabat itu mesti lapor, ya. Ini contohnya kayak gini mas. Jadi laporan, ya, laporan. Nabi ini zakat malnya, tapi saya juga dapat tips seperti ini. Kata Nabi, kalau kamu umpama bahasa Nabi, kur nongkrong ngomai wong tuamu itu orang. Ya enggak dapat. Berarti kamu dapatnya ya karena saya mengambil zakat mal dan itu bagian dari perintah syariat. Ya sudah. Karena hari ini dia ngasih tip, besok ngasih tip, besok lagi mereka akan minta diskon darimu, minta zakat malih dikurangi ya, minta kompensasi waktu ya, kan kamu sudah dapat tip juga dari kamu. Maka dari sini harta hulul itu haram pada asalnya. Ya, tapi contohnya ini tadi lapor kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di zaman berikutnya semuanya kayak gitu. Zaman Umar siapapun yang dapat tip, ya, laporan ke Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ya, nanti Umar yang memberikan kebijakan. Jadi model contoh ini yang menjadi jawaban yang kedua. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan? Ya, kalau bisa menolak langsung itu yang bagus. Kalau menolak langsung itu yang bagus. Tapi kalau nggak bisa nolak, kayak tadi nggak enakan, ambil, nggak apa-apa. Yang penting lapor kepada ownernya. Ya, kalau ownernya ternyata ya sudah, saya memperbolehkan cuma tidak untuk pribadimu, ya, tapi dibagi roto dengan teman-teman satu kantor. Nah, itu menjadi halal, ya. Jadi halal kenapa? Karena memang sudah seizin seridho owner. Ya, cuma tinggal amanah kita selaku karyawan atau pegawai sampai di level itu atau tidak. Karena ujiannya bukan sampai di situ aja, khususnya di beberapa contohnya pengadaan kalau instansi lebih besar kan. Nah itu memang salesnya memang hanya kepada oknumnya itu. Wes pokoknya jumbo neng aku, engkau enek. Nah itu, ya kan? Memang diputus, jangan sampai ke atas lagi. Ini hanya kita saja. Ya. Pokoknya barangnya dari saya, dari produk kami. Nanti pokoknya ada khusus untuk. Nah ini jelas hulul kayak gini. Ya, hulul. Tidak diperbolehkan. Karena ini akan merusak semua.
ingin memutus dari awal tidak bisa, karena saya sekarang sudah bekerja di waktu saat ini, di tempo saat ini, di divisi seperti ini, dan harta seperti ini bisa merusak semuanya, termasuk amanah kerja saya nggak terima. Itu bagus. Tapi kalau belum mampu, ambil tapi laporkan kepada yang punya perusahaan. Tergantung kebijakannya. Kalau ternyata sudah mengharamkan itu, ya sudah, nanti mungkin bisa masuk ke Sodakoh ya, atau ke CSR atau sejenisnya ya. Kalau ternyata oke, saya bolehkan, yang penting bukan untuk pribadi ya, bagi rata sama teman-teman. Nah, jadi halal. Mak biasanya urusan seperti ini orang mungkin ya iso bocor banyak orang ya, sedikit orang yang tahu. Nah itu kalau bisa, karena biar gak dibagi-bagi. Nah itu berarti lihat maldorotnya sudah di situ ada pengkhianat. Nah, berbeda urusannya ketika di luar itu semuanya, waktunya ya, amanahnya sudah di luar. Umpama sekarang tanggung jawabnya dari jam pukul sekian pagi sampai jam 5 sore. Sudah habis, sudah selesai kita urusan dengan Thayyibah, sudah selesai. Ternyata buka servis AC di luar, atau buka jualan apa di luar, kemudian kita dapat upah, itu nggak masalah, itu halal. Ya, nggak masalah. Jadi rusaknya model semacam ini sampai hari ini tuh dalam definisi aja bingung semuanya. Ya, keliniaran itu sampai kita belanja ke Indomaret, Alfamaret itu sudah gak pada nyambung. Saya beli roti sisir sampai kasir itu ditambah gini, sekalian pulsanya Kak. Perasaan biar sinau bahasa Indonesia, sekalian itu kalau ada hubungannya dengan perkara sebelumnya yang linier. Contohnya saya beli casing HP sampai kasir dibilang sekalian kuotanya Pak nyambung, casing HP sama kuota HP. Saya cukup roti sisir, ya kan, sekalian selenya Pak, nah itu nyambung namanya. Ya, dan sekarang tuh roti sisir sekalian kuota, karena nyambung. Ya, harus dikritisi, ya, biar semuanya itu ada pada jalur. Maka sekali lagi secara hukum harta hulul itu haram dan kita diminta untuk menjauhinya, kecuali kalau kita sudah datang kepada pemilik dari syarikah atau perusahaan dan mendapatkan ridhonya atau mendapatkan kebijakan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insya